Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat suara, kembali lagi bersama saya Aditya Nathan. Dan saya kali ini ditemani sama Om Puguh. Selamat malam Om. Selamat malam. Dan tentunya sama Pak Taufik. Selamat malam Pak. Malam. Jadi di video kita malam hari ini kita bertiga akan membahas atau mencari ini ya, tentang mitos suara burung. Jadi sahabat suara tentunya terutama di Pulau Jawa ini bahkan tidak sedikit orang percaya itu bahwa ada suara burung. Burung ini sebagai pertanda, biasanya pertanda buruk ataupun kebaikan, bahkan bisa sampai dikaitkan dengan kematian. Betul Pak ya? Iya. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan kita malam hari ini, support terus channel kami dengan cara klik subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat jawara tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Langsung saja saya akan bertanya dulu kepada Om Puguh, selaku narasumber kita di malam hari ini ya. Iya. Om, ini kan katanya banyak orang bilang bahwa suara burung atau bahkan burung ini sebagai pertanda, itu penjelasannya seperti apa sih? Jadi gini ya, untuk masalah suara burung itu kan untuk khususnya di masyarakat Jawa, ya, itu kan mitos. Jadi mitos dari leluhur turun-temurun dari nenek moyang itu kan memang kita di zaman modern ini namanya mitos itu tetap kebawa ke anak-anak cucu gitu ya. Benar Mas. Jadi sampai sekarang itu masih Melekat gitu. Budaya. Budaya namanya mitos itu kebenarannya benar atau tidaknya itu kan Tutur tinular. ya itu. Ini kita akan membahas ini ya. Yang pertama ini ada suara burung ini. Kalau orang Jawa bilang burung berit gandil. Ya, Jadi kalau nanti biar dimasukkan ke dalam video sama editornya, suaranya berit gandil itu kan biasanya kalau bersuara ketika habis maghrib ataupun malam, biasanya kan banyak orang percaya bahwa besoknya ada orang meninggal atau apa. Itu sebenarnya gimana sih Om? jadi gini, untuk masalah suara burung itu tergantung jam dan waktunya bunyi itu malam hari atau siang hari. Kalau emprit gandil itu kan bahasa Jawanya ya. Kalau di bahasa di daerah lain entah apa namanya kan nggak tahu burung itu. Kalau di masyarakat Jawa itu terkenal dengan emprit gandil. Kalau di burung kedasih lah. Saya yang bilang kedasih. Kedasih. Jadi gini, ki oleh ngerokoknya. Iya bisa. Sing kok dipateni ya lewat ini. Jadi ben karo nyanteng. Kowe ndruwetek lho kan kita kene. Gak kayak biasane. Posil santai. Potongan saya Pak. Kowe kene lho. Nggak usah. Mohon. Jadi suara burung itu bisa menandakan memang orang-orang dulu itu hanya niteni gitu. Kalau jam segini, besok ada orang meninggal, ada kejadian musibah apa. Benar. Karena gini, suara burung itu tergantung jam waktunya dan waktu burung itu bunyi. Kalau burung-burung bunyi itu masalah siang hari itu kan normal kan? Sewajarnya lah. Wajarnya, Burung burung pagi itu. siang kan Pagi sewajarnya. siang itu. Kalau malam itu kan gimana? Kayak nggak lumrah. Nah, Timbul jadi pertanyaan. timbul kenapa? pertanyaan orang-orang dulu itu niteni besok ada apa, besok ada apa, besok. Nah, jadi itu mitosnya itu akhirnya kejadian gitu. Memang suara burung malam hari itu tergantung kita yang mendengarkan, kita yang mengartikan. Dalam arti kita mengartikan, digawe baik, dibuat buruk kan gitu. Tergantung pikiran Jadi masing-masing. suara burung pada malam hari itu pertama ada yang menandai besok ada orang meninggal. Memang kalau menurut kita itu semua kan tergantung sama yang sana, yang di atas. cuma kalau burung itu memang gimana ya, istilahnya itu burung itu pasukannya bumi ya, jadi prajurit bumi. Kalau orang mengartikan dulu burung itu kan prajuritnya bumi ya, pengintainya. Jadi itu melekat dengan apa,
seperti pengikutnya, istilahnya perwujudan dari malaikat. Aku merinding lah, nyapo tidak merinding. Iso dipateni di ya. Jadi gini, masalah burung itu memang perwujudan dari malaikat. Bisa dibilang berarti burung ini kayak menyampaikan sebuah pesan. Ya, benar. Jadi perwujudan dari malaikat itu untuk menyampaikan pesan kepada manusia dan alam. Jadi kan sebagai prajuritnya bumi itu, dia itu untuk menyampaikan pesan ke penduduk bumi, kepada manusia. Itu melalui burung, suara burung itu. Berarti ya kalau bisa dibilang kayak nenek moyang leluhur orang Jawa dulu, bahkan bisa dibilang orangnya ini ya Mas ya. Maksudnya secara pengetahuan itu lebih tinggi. Iya. Karena bisa ini kayak suara burung, oh ini bertanda ini, kayak istilahnya yang seperti diomongkan Om Buko tadi kan niteni lewat burung gitu. Itu tergantung orang yang mendengarkan kan. Jadi kalau orang-orang biasa aja yang istilahnya bukan ahli spiritual, itu kalau mendengar burung itu alah cuma suara burung gitu aja kan gitu. Tapi kalau orang yang dikasih pesan itu mendengarkan itu istilahnya yang tahu dengan hal-hal yang spiritual itu, pasti dia bisa mengartikannya kan gitu. Benar. Berarti kalau poinnya sih, berarti kalau seperti suara burung pelit gandel tadi sebenarnya cuma mitos ya. Iya. Mitos bahwasanya memang sebenarnya burung ini bersuara, tapi kenapa kok mesti pas waktu malam itu gimana Om? Belum tentu Mas. Jelasin. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Kalau suara burung kedasa itu kan biasa yang tit-tit-wit itu kan Iya. suaranya. Nah, itu kalau siang hari itu kalau menurut logikanya itu mencari pasangan. Ini musim kawin gitu. Musim kawin. Jadi dia tuh menarik pasangannya itu dengan membunyikan suaranya itu ya, memikat pasangannya gitu. Jadi kalau memang dia bersuara malam hari itu kan memang kalau dibilang itu enggak normal kan, maksudnya itu enggak sewajarnya lah. Sewajarnya gitu. Tapi memang kalau burung itu kan pasti bunyinya itu pasti siang hari, pagi. Normalnya seperti itu. Ya. Berarti waktu kalau dipikir secara logika ya, ini kan secara orang kita memikir secara logika, berarti waktu burung ini bunyi waktu malam berarti intinya untuk memikat pasangan. Iya, cari Ini ya cari pasangan kawin, ya. musim kawin itu ya. Itu suara-suara kayak gitu tuh orang dulu itu mengartikannya itu memang gimana, berbeda-beda tergantung kita yang mendengarkan. Jadi ini bulan apa, ada suara gini, ini jam berapa, kan tergantung jam itu. Biasanya ada musibah orang meninggal, terus Sakit, ada musibah gagal panen, Iya. nak pagebluk gitu. Jadi orang dulu itu memang gimana ya, tengen coro anui, dia itu senting meniteni memperhatikan. Nah, alam dari daerah yang sekitarnya itu seakan-akan alam itu menjadi satu dengan Iya, jadi pesan yang dari Tuhannya itu, pesan dari Tuhan menyampaikan ke makhluk-makhluk yang ada di bumi ini lewat burung itu. Karena burung itu kan dianggap orang-orang dulu itu perwujudan dari malaikat, jadi pendampingnya malaikat gitu. Karena kalau bisa dibilang sebagai prajurit bumi atau bahkan perwujudan dari malaikat, karena kan pastinya kita orang biasa kan tidak bisa melihat malaikat secara kasat mata. Mengenai burung banyak versi. Kalau sekarang itu kita kaitkan dengan burung Mas ya. Ada yang namanya manuk cemblek. Ya. Nah, di situ, nanti kalau ada kedatangan tamu gitu, karena kan. di waktu itu Mas Anggi, burung tersebut itu kan banyak hutan-hutan ya, alas lah. Nah, ketika mereka itu mendengar, mendengar suara dari tamu dari jauh, muda atau orang bercakap-cakap, dia itu memberikan suara pesan kepada teman-temannya saling nyaut-nyaut nah, gitu. di situ. Yang menandakan bahwa ini ada tamu yang Mau datang. Jadi gini, memang burung itu hewan yang punya loyalitas tinggi. Jadi istilahnya apa? Persahabatan yang kuat.
Jadi kita bisa menyuntuh kayak burung itu. Karena apa? Dari sana itu burung bunyi itu menyampaikan pesan kepada temannya. Kok tular ya cara. Jadi bisa Kalau Jawa menyampaikan, bilang. menyampaikan pesan ke teman-temannya itu. Karena burung, ya, karena burung apalagi burung gagak, ada burung satu disakiti, pasti yang lain pasti datang. Solidaritasnya sangat tinggi. Loyalitasnya ya peduli. Pedulinya ya. Peduli. Jadi memang burung itu memang kita bisa belajar dari burung gitu loh maksudnya. Karena kalau ini maksudnya dari cerita ya dulu, memang kan mungkin kejadian nyata ya, cuma kan kalau mungkin kita kan belum pernah tahu aslinya. Kayak burung kan juga membantu waktu perang itu Pak ya, yang membawa Iya. Kan juga kerikil itu dari neraka yang Burung ababil itu namanya. Iya, ababil itu. Iya. pasukan. Kan bisa dibilang memang seperti yang kata Om Pugo tadi kan pasukan bumi Ya, atau benar, pasukan prajurit dari langit, bumi, prajurit benar bumi. sekali Pak. Dan kalau menyinggung tadi kan sempat bicara tentang gagak. Ini ada sih Om. Biasanya kayak orang sakit ya. Itu mohon maaf sebelumnya orang ini mau mendekati aja biasanya ada burung gagak, biasanya warnanya putih itu di atas rumah, biasanya berkeliling atau katakan di atas genteng rumah situ itu seperti apa sih Om? Ya itu. Namanya kan burung itu kan menyampaikan pesan, istilahnya aslinya itu memberikan apa ya? Kabar ke orang-orang yang ada di situ. Maksudnya itu mau ada masyarakat di situ. memang kita dalam penyampaiannya kan kita nggak bisa biasa belajar bahasa-bahasanya hewan kan. Kan dikait-kaitkan seperti ini Mas. Akhirnya dikait-kaitkan gitu sama orang-orang dulu itu, oh ini ada, oh berarti besok gitu. Terus Tergantung kita lah gitu. kayak emprit gantel itu banyak orang yang menganggap buruk ya. Memang dari apa habitat tingkah laku si emprit gantel itu kan dia tidak mau bersarang. Nah, Dia nggak mau bersarang, dia merusak sarangnya orang. dipertanyakan bahwa emprit gantel itu apa kalau bunyi pada waktu suruh apa ya suruh ya Ya, Malam waktu sore, tengah sore. menjelang malam ya. menjelang malam. menjelang malam itu memang perwujudan dari makhluk gaib, memang itu. Karena apa? Kalau tidak di situ itu kan harusnya itu kan binatang siang hari bukan nocturnal. Iya. Nah di situ kan Nggak aktif malam hari lah katakan. Karena dia itu sarangnya, dia mau bertelur itu ya, mau bertelur itu dia pakai sarangnya burung lain. burung lain. Nanti kalau burung lain itu udah menetas, dimatikan. Nindas. Nah, dimatikan. Jadi orang dulu itu niteni, oh Berarti enek burung emprit gantil, engko enek wong mati. Padahal dia itu membunuh. membunuh yang Dia itu, punya sarang dia itu mau, burung lain. mau bertelur itu dia membunuh Dulu tarung lah. maksudnya itu Musim kawin membunuh anaknya dari burung lain gitu loh. Dari sifat itu kan akhirnya dikaitkan bahwa emprit gantel itu burung perusak gitu. Akhirnya timbul kayak sugesti tersendiri bahwa Iya. burung ini ketika bunyi membawa suatu hal yang buruk, Iya. akan gitu ya. Iya benar Mas. Dan ini agak melenceng ya dari burung, tapi mungkin masih satu bisa dikatakan spesies. Iya. Ayam. Kan biasanya ada orang bilang dulu itu kalau ada ayam berkokok Mas ya, atau orang Jawa bilang kluruk itu pas waktu Tengah malam gitu. tengah malam atau habis maghrib lah, katakan jam habis sisa ke atas itu katakan oh ini ada seseorang gadis yang hamil, biasanya kan gitu. Itu sebenarnya gimana sih Om? Kalau ini menurut saya ini Mas ya, Iya Mas. kalau menurut saya itu yo mitos lah. Karena orang dulu itu kalau mau ada hajatan, mau ada selamatan, itu kan biasanya kan kalau memasak itu kan pada malam hari. Nah, malam hari. Jadi pagi sudah selesai buat hajatan itu. Kalau malam hari kita itu bangun, otomatis kan kalau ayam itu kan juga ikut bangun. Jadi kan dia juga berkokok. Kalau ayam itu bangun pasti berkokok. Oh, Pasti. Gitu. Jadi orang dulu itu seperti mengait-ngaitkan, oh ada orang hamil, padahal enggak. Karena apa? Itu ada orang mau hajatan padahal gitu loh, mau selamatan. Biasanya gitu. kadang itu memang mungkin dari 10 hal ini terus ada satu yang kebenaran terjadi. Kebenaran terjadi. Terus dikaitkan langsung dikaitkan gitu ya Pak ya. Ya benar.
padahal yang 9 ini belum nggak terjadi gitu, tapi yang satu ini perwujudannya dikaitkan bahwa akhirnya terus ke bawah sampai sekarang kan turun temurun gitu loh. Jadi itu seperti gimana ya, itu ada istilahnya untuk memberikan tanda lah, cara Jawa itu memberikan tanda untuk kita. Biar apa? Biar kita juga berhati-hati gitu. Biar kalau punya anak gitu kan ojo sembarangan, nanti dikirain ada anak yang hamil nggak ada bapaknya gitu. Kan mitosnya seperti itu. Gitu. Bahkan tapi sampai sekarang pun masih ada yang percaya itu, karena masih khususnya orang Jawa itu kan tetap adat melekat kali turun temurun gitu. Masalah ayam, kadang kenapa sih pada waktu punya hajat suruh puasa muteh kan, setelah itu diadakan selamatan, nah pakai putih mulus. Nah itu juga mengandung filosofi mas. Intinya dia itu memang membersihkan diri secara lahir batin. Pakai ayam mulus nih tadi, putih mulus ya warnanya. Ada yang hitam mulus itu juga ada. Terus tolak balik juga ada. Biasanya kalau sering pakai belum kesakitan seseorang itu nggak sembuh-sembuh, itu kadang mas dicarikan ayam tulak balik. Tulak balik, ya yang keriting itu loh. Ini bulunya sing terbalik itu ya. Tapi kebanyakan dari kegiatan orang Jawa itu benar-benar terjadi mas, dari itu turun temurun sampai ke anak cucu sampai sekarang ini, bahkan sekarang ini benar. Memang kalau semua itu mengandung arti sendiri. Benar mas, ada filosofinya tersendiri. Tapi kan sebenarnya kalau kita maksudnya masyarakat sekarang kalau berpikir secara logika kan hal seperti itu kan memang kayak tidak masuk kan di logika. Kenapa kok harus ayam terus dikaitkan dengan kehamilan, kan sebenarnya kan jauh kan ya Pak ya. Tapi kita kalau berpikirnya pakai nurani mas ya. Mungkin kalau kita berpikir pakai akal pikiran kita terbatas. Tapi kalau kita pakai nurani mas, andaikan kita itu mosok toh manuk ini kok seberagabat ini terus mungkin ditelaah, disinyalir, nah dicari bukti-bukti. Kalau burung gagak hitam itu seperti ini, berarti seperti ini, ada filosofi tersebut. Karena gagak itu gini ya, kalau burung gagak itu identik kalau memang di daerah Eropa, daerah Barat sana. Benar. Itu kan burung gagak itu burung penyihir kan katanya gitu. Suruhan. Kan burung penyihir istilahnya identik dengan dukun kan, kalau gitu. Jawa kalau di Jawa. Benar. Jadi pasti dikaitkan, padahal burung gagak itu burung yang sangat istilahnya memperdulikan sesama burungnya itu. Karena apa? Solidaritasnya tinggi. Karena dia tersakiti satu, pasti yang lain ikut membantu gitu. Benar. Jadi kita ambil sisi positifnya aja gitu. Jadi kalau menurut mitosnya kayak gitu ya kita tinggal mengartikan aja gimana kan gitu. Kita ambil kalau mengartikan yang baik dulu lah, yang baik aja. Kita ambil yang baik lah. Karena orang dulu itu kan pasti ada apanya? Istilahnya dia bilang kayak gitu, orang dulu itu pasti ada sisi positifnya kan gitu. Ada manfaatnya lah. Ada manfaatnya. Biar kita nggak apa kan, biar kita hati-hati kan gitu. Pesan dari Tuhan lewat alam semesta. Dan burung itu memang sudah gimana ya, kalau orang dulu itu memang pesan dari Tuhan itu untuk menyampaikan ke makhluk-makhluk bumi, istilahnya seperti kita ini manusia kan, sama penduduk alam semesta ini memang melalui suara burung gitu loh. Jadi Tuhan itu memberi pesan biar burung itu berkomunikasi dengan alam, menyampaikan gitu. Biar kita itu gimana ya, biar kita itu hati-hatilah gitu, biar kita itu biar berhati-hati. Pelajaran dari alam lewat alam ya, dari kehidupan. Karena ya maksudnya nggak tentang burung aja. Kalau orang Jawa kan pastinya seperti tetangga itu kan banyak. Bahkan ada bintang, bulan, segala macam kan ada.
kalau waktu mau panen atau waktu apa, bahkan kayak Mongso. ya mongso, bahkan kayak gempa bumi atau lindu itu kan biasanya ini harus dilihat dari Tanggal, harinya apa, hari, tanggal apa, jam, itu memang, jamnya iya. itu. Memang benar. Maksudnya seperti yang saya bilang bahwa orang Jawa ini detail sekali. Iya, Kok bisa karena primbon Jawanya itu sangat kuat. Burung Garuda, kalau masalah burung Garuda itu bagaimana Mas Hugo, pendapat Anda? sebagai lambang kita. Indonesia. Iki saya dikat kayak gini. Kan ada yang bilang seperti itu, Dal. Burung tersebut itu memang benar ada, tapi jenisnya itu sudah kayak purba lah. Iya. Sangat sulit ditemukan. Seperti itu. Kalau menurut saya itu mungkin dulu ya Pak Karno ya. Ini kan zamannya Pak Karno, kalau burung gada kan lambang negara. Lambang negara Indonesia. Iya. Itu mungkin memang kalau kita burung Garuda kan belum tahu kita kan burungnya kayak apa, kan mungkin sejenis elang lah, iya kan, sejenis elang. Memang dilihat itu kan burung itu kan perkasa gitu. Alap-alap sambil nyawa. Ya, jadi kita itu mengambil sisi dari burung Garuda itu mungkin dilihat dari perkasanya burungnya. Jadi kuatnya burungnya gimana kan gitu. Kan kita bisa istilahnya bisa apa ya? Berpikir. Oh, burung Garuda itu segitu. Berarti tangguh kuat, cakarnya juga kuat, semuanya kan kuat. Tajam balik penglihatannya. Gitu. Jadi Indonesia dilambangkan burung Garuda itu memang harus seperti itu. Tapi ini lah Gagah perkasa gitu. Benar. Soal Garuda ya, saya ke Pak Ropek. Seperti yang kita tahu kan bahwa Pak Karno ini kan juga spiritual atau kebatinannya kan sangat tinggi ya Pak ya. Apakah ada sih seperti makhluk seperti burung itu, misal di alam, jadi di alam gaib lah katakan? Ada Mas. Setiap apapun itu ciptaan dari Tuhan itu mempunyai nyawa kodam. Ada 7 kalau nggak salah. Siapapun hewan atau apa kalau meninggal ya mati itu udah ada tempatnya sendiri. Nah terus yang satu itu ketika kita hidup itu baik buruk atau hewan tersebut bagaimana, kalau dibilang agama lain kan kadang reinkarnasi karena kejelekannya terus akhirnya lahir kembali menjadi buruk atau apa, orang jahat dan seterusnya. ya seperti itu. Kan karena kan kalau kita banyak orang yang percaya bahwa naga itu kan sebenarnya kan ada bahkan dibuat pusaka yang kayak keris itu ada naga sosro, naga kikik kan, tapi secara perwujudan kan sebenarnya nggak ada naga itu. Secara perwujudan mungkin kita belum menjumpai. Dan tidak menjumpai. Karena kehidupan purba itu belum prasejarah itu. Ya. Tapi kan kalau mungkin secara gaib Pak Ropek kan juga masih melihat kan, kalau saat ini kan masih ya. Iya masih Mas. Ya mungkin itu ya. Ya ini saya ya nggak tahu ya, nggak berani. Cuma kalau secara pikiran saya mungkin itu Pak Karno mengambil lambang itu bisa saja diambil mungkin yang beliau lihat ini secara tak kasat mata mungkin gitu ya. Iya. Pengetahuan dia itu sangat luas. Karena pertama itu. Karena nggak sembarangan kan, kayak sembarang orang untuk nggak bakal. mewujudkan kayak gitu tuh kok kenapa dibuat simbol negara gitu. Jadi kan mungkin secara kasat matanya Pak Karno juga udah melihat gitu, maksudnya lambang kayak gini nih yang cocok gitu. Tapi ini loh, kalau saya lihat di beberapa ini bisa di YouTube itu dikaitkan sama ini elang Jawa yang mempunyai ini kayak jambul itu kan hampir sama ya, tapi kan burungnya kecil. Benar. Elang Jawa itu. Itu jenisnya seperti alap-alap itu kan? Iya alap-alap itu Mas. Benar. Memang kan kalau sejenis elang itu kan memang dilihat itu kan perkasa gitu loh. Dia mencari mangsa, mengintai musuh. Untuk santapan itu kan dari jauh kan, dari ketinggian berapa kilo itu udah melihat sasarannya itu. Jadi tajamnya matanya. Jadi mungkin itu yang dibuat jadi lambang itu kan mungkin dilihat dari itu. Iya.
cukup menarik sih pembahasan di malam hari ini ya Pak Robek Benar. sama Om Bogo. Dan memang kalau kita ambil sisi positifnya dari pembicaraan ini atau poinnya, bahwa sebenarnya semua itu adalah mitos, bisa dibilang mitos. Sebagai orang Jawa dulu itu niteni, kalau orang Tergantung bilang kita aja. niteni tergantung kita membawanya seperti apa, ya. menyikapinya seperti apa. Keadaan tersebut bagaimana? Mau dibawa ke buruk ya kemungkinan bisa saja terjadi hal buruk ya. gitu. Hal buruk bisa. Tapi alangkah baiknya kita selalu berpikir positif saja agar hal-hal seperti itu tidak dikait-kaitkan gitu loh. Ya. Karena kalau saya bahkan saat ini masih banyak sih yang percaya kayak suara-suara burung itu, terus kayak orang-orang itu kan siapa besok yang meninggalkan seperti itu. Iya. Siapa besok yang mau meninggalkan seperti itu. Bukan suara burung aja, bukan suara burung aja. Petanda dari Petanda, hewan, segala hewan itu dalam istilahnya orang dulu itu menyampaikan kabar wahyu. kabar apa gitu. Tinggal kita aja, pokoknya Yang menyikapi lah. ya yang Iya, mendengarkan. bagaimana kita. Terus bawaannya itu seperti tadi, kalau itu biasanya si burung tersebut jelek, nah itu pertanda yang kurang baik. Terus ada lagi yang bilang kalau piara burung itu yang apa, jalak ngor kan Ya. enak kan, nah, berkicau itu juga mengandung filosofi tersendiri. Banyak lagi masalah burung. Terus apa lagi tuh? Puter, kalau burung puter Oh itu ya, bagian, burung Mas. puter. Karena kan lambang kesepuhan. Iya. Gimana ya kalau burung puter itu kan anggungan seperti burung perkutut kan sama kan. Sama. Itu kan orang-orang yang Manggung. nah, orang-orang dulu itu kan kalau sudah istilahnya melihara burung itu kan burung-burung kerajaan aslinya kan itu. Piaraan. Burung peliharaan keraton lah. Jadi udah dibilang kalau burung puter, burung kutub itu ingon-ingone wong sepuh katanya kan gitu. Nah, iya. Jadi orang yang sudah nggak memikirkan apa-apa, sudah tinggal apa ya, Meninggalkan istilahnya untuk meninggalkan keduniaan. Jadi dia sudah sepuh. wes ning omahe lah, wes. Ya, ayam. Jadi tinggal apa ya, kalau udah punya ingon-ingon kayak gitu itu wis alah wis nggak menganu. Supaya nggak memikir duniawi lah, Iya, katakan makanya seperti is- itu. Dengan Itu menurut saya, kalau menurut Benar, Mas Mas. Ropek nggak tahu saya. kan memang kalau kita dengarkan dengan benar-benar seksama Mas ya. Burung perkutut apa itu? Nah, itu kan Jenisnya itu ya, kan jenis puter. jenisnya itu puter. Kalau kita dengarkan itu enak Mas, merdu, Iya. damai. Ya, karena Jadi kan, ayem, ya, ayem nek api. bisa buat terapi atau gimana? terapi. Iya, betul. Jadi nih pikiran itu kita itu intinya Tenang. itu tenang gitu maksudnya. Fresh. Kan dulu kan ada kata-kata bos ingu manuk kutut sar dadi wong tuwek tenan nah. Oh. Kan gitu. Kebanyakan seperti itu Mas. Kebanyakan memang, gitu. ya. Karena Hmm. ya, dilihat kan burung perkutut bisa identik dengan orang tua kan. Kalau Iya. seperti orang muda kan nggak mungkin Nggak kan kayak mungkin kayak gitu. memelihara burung itu kan gitu. Suaranya itu kan manggung sepuh dia mau. Iya. Terus sing napa kacer biasa kan anak-anak muda sebenarnya. Iya. Ya, begitu. Jadi mungkin itu ya pembahasan Iya. kita tentang burung di malam hari ini. Tentang pertanda-pertanda tentang hal buruk atau kebaikan atau apapun itu, ya semuanya kita jadikan pembelajaran saja, tidak usah maksudnya terlalu dikait-kaitkan atau percaya dengan hal tersebut ya. Tapi ya kita jangan sampai menyepelekan lah, katakan tentang budaya ambil sisi kita, baiknya saja. sisi baiknya aja kita ambil, yang buruk nggak usah terlalu dipikirkan. Nanti kalau timbul sugesti dalam pikiran mungkin akan Tambah mengaitkan terjadi gitu. Tambah terjadi. Kadang kan gitu. Dan mungkin itu saja ya yang dapat kita bahas malam hari ini. Dan apabila sahabat Jawara ingin request atau apa tentang hal-hal mungkin mitos tentang Jawa, mungkin masih banyak Om ya,
tentang mitos hari ini kan kita membahas tentang burung, nggak tahu besok mungkin bahas pusaka atau apa kan masih banyak sekali. Pokoknya Jawa itu kalau diceritakan itu nggak habis, semasa hidup sampai meninggal kayak nggak ada habisnya kalau mau diceritakan terus. Apalagi ya, mulai dari adatnya, mulai dari peradaban tertua. peradabannya, mulai dari kegiatannya, kan banyak. Kalau di Jawa itu kan memang banyak, Iya, Luar biasa lah. lain daerah lain kan gitu. Jadi itulah jadi sama cara negara mau toto. Iya, Seperti adat apa kepercayaan kan biasanya seperti rumah saya sendiri desa sama Pak Ropek sama Empu kan sudah beda, Ya, biasanya beda. kepercayaan sudah beda, Iya. kebiasaannya. kebiasaannya sudah beda. Ya itulah adat apa Jawa itu beragam-ragam, banyak Banyak sekali suku, jenisnya itu banyak bahasa, ras, bahasanya. agama. Bahkan orang Jawa kayak di Jawa Timur aja bahasanya sudah beda ya, kayak Ya. di Malang, Surabaya itu kan Iya, kayak Nganjuk, Madiun kan sudah beda-beda Ya, semua. logatnya itu sudah beda, ada. benar sekali itu. itu pun kegiatannya juga, tradisinya juga kan lain-lain. Nah, ada perbedaan Beda-beda. dikit tapi tetap pakai adat budaya Jawa. Jawa tetap Tetap dipakai lah. dipakai. Asal usul dari kota tersebut mungkin dari desa itu seperti ini. Nah, adatnya tahu ada seperti ini. Kediri dari kali Blitar Selatan, dari Kedung kan. Banyak sih. Jadi mungkin itu aja ya Sobat Sejarah untuk pembahasan kita di malam hari ini. Mungkin next di episode selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang lebih menarik ya. Mungkin Mas Buku ada apa sih yang mau disampaikan tentang untuk Sobat Sejarah lah tentang atau masalah hari ini atau apa keblok atau apa, mungkin ada pesan. Yes, pesannya kita cuma gini ya, untuk masalah kayak akhir-akhir ini kan pagebluk, istilahnya kalau orang dulu kan bilang kita itu pada musim pagebluk gitu. Jadi pancaroba. Jadi tetap kita jaga kesehatan dan jangan lupa kita tetap tawakal ikhtiar pada yang kuasa. Tak perlindungannya ya. Jadi apa yang terjadi kita yang bisa menyikapi sendiri kan gitu. Oh, intinya mawas diri lah. Mawas diri, hati-hati dan jaga kesehatan itu aja. Pak Robert mungkin apa? Ada sini tambahan. Tentang semua alam dan sekitarnya itu kita memang harus bersahabat benar-benar, karena mereka juga itu yang mengasihi kita, memberi satu pengarahan, pengetahuan lewat burung apapun apa itu. Dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan lahir batin. Itu aja Mas. Amin. Ya. Jadi mungkin itu sahabat Sejarah ya. Saya menyambung lagi apa yang dikatakan Om Puguh dan Pak Rofek, bahwasanya jaga selalu kesehatan sahabat Sejarah yang di rumah. Semoga kita semua diberi kesehatan jasmani dan rohani. Dan bila saya ada salah kata atau mungkin tingkah laku Om Puguh dan Pak Rofek, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Monggo.